sama akar, Dok. Leher jawabannya. Leher gigi ya. Ya. Leher gigi kok servikal ya, kok kalian kok lupa teman. Oke ya, saya ulangi lagi. Dia kerusakan pada jaringan keras gigi itu meliputi beberapa diagnosis ya. Yang pertama adalah karies email. Ya. Biasanya orang itu jarang yang tahu kalau ada karies email. Ya. Karena tidak ada gejala ya, asimptomatik. Kalau mereka benar-benar orang itu care terhadap kondisi giginya, misalnya sering melihat kok ada kelainan pada giginya, ada bercak-bercak putih atau bercak-bercak coklat. Nah, kemudian atau orang tersebut memang rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, maka akan mudah dideteksi walaupun masih karies email. Ya. Itu kan sudah termasuk adanya proses demineralisasi. Ya. Kemudian proses demineralisasi ini akan berlanjut. Ya. Ini kalau saya di sini di rumah punya model, ya. Ini kelihatan. Ya. Yang pertamanya awalnya begini, ya. Ini kemudian terjadi proses karies sehingga akan terlihat seperti ini. Ini kerusakannya sudah sampai lapisan dentin, tapi belum mencapai pulpa, ya. Jadi walaupun lesi itu pada permukaan email, kalau tidak dilakukan perawatan, maka akan terjadi proses demineralisasi terus-menerus, sehingga akan mencapai ke lapisan dentin. Kemarin sudah saya katakan bahwa lapisan email dia lapisan yang paling keras. Ya. Kalau lapisan yang paling keras sudah mudah ditembus dan sampai mencapai dentin, dengan mudah dan cepat proses ini akan berjalan lagi karena lapisan dentin lebih lunak, ya. Yang keras saja mudah ditembus, kalau sudah sampai yang lunak maka akan terjadi lebih cepat lagi proses demineralisasi. Pada lapisan dentin ini terjadi beberapa diagnosis, diantaranya yang paling awal adalah karies dentin. Ya. Kemudian ada pulpitis reversible. Kemudian ada pulpitis irreversible. Jadi harus bisa dibedakan antara pulpitis reversible dan pulpitis irreversible. Antara ngilu yang dirasakan pasien dengan nyeri yang dirasakan pasien. Berbeda ya, pada gigi itu ada ngilu, ada maaf ya, ini tutu saya pada rame semua. Nggak apa-apa, Dokter. Nggak apa-apa, Dokter. Ini konsekuensinya kalau dari rumah ya gini nih. Ini pas pada ngumpul. Nggak apa-apa, Dokter. Iya, tapi mengganggu. Saya merasa terganggu. Nah, ini tadi kalau lihat sampai sini ya. Ini jangan dilihat dulu. Ya. Nah, kan proses demineralisasi berjalan terus sampai akhirnya kalau sudah sampai di sini ya menembus pulpa, maka yang terjadi apa kira-kira? Kalau ini kan sampai sini aja, di lapisan yang kuning ini itu adalah yang paling awal karies dentin, kemudian pulpitis reversible, pulpitis irreversible. Itu belum sampai pulpa ya. Kapan tahu bahwa itu pulpitis reversible, kapan tahu pulpitis irreversible adalah dengan cara melakukan anamnesis ya. Anamnesis ini terkait dari
gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien, kita harus menanyakan, mengkonfirmasi. Misalnya pasien mengatakan giginya sakit. Sakit yang dikatakan pasien itu harus kita yakinkan atau persepsinya sama dengan sakit menurut dokter ya. Karena apa? Karena pada anak-anak atau pada orang-orang yang pendidikannya kurang ya, dia tidak bisa membedakan antara rasa ngilu dan rasa sakit. Ya. Misalnya anak-anak mengatakan gigiku sakit. Nah, dilihat kalau sakit kok makannya masih banyak, masih makan permen, masih minum es ya. Itu kita harus curiga benar-benar sakit apa enggak. Jadi mereka mengatakan rasa ngilu itu dengan rasa sakit. Ya. Kita konfirmasi rasa sakitnya itu apakah memang seperti itu. Kita tanyakan terkait dengan misalnya rangsang-rangsang yang bisa diterima. Misalnya kalau untuk minum, untuk makan gimana? Untuk makan enggak begitu, tapi kalau untuk minum yang dingin banget itu baru terasa. Nah, itu berarti ada rasa ngilu. Ya. Kalau yang dia mengatakan sakit, itu biasanya anak kecil nggak mau makan. Ya. Kemudian kalau orang besar, dia moodnya jelek, misalnya diajak awal nggak mau, tersenyum juga nggak mau. Terus kemudian biasanya karena saking sakitnya, biasanya dia ada menempelkan sesuatu di luar, ya di pipinya tempelin koyok, apa sampai dia mengurangi rasa nyerinya dengan minum obat itu benar-benar sakit, gitu ya. Nah, puncak rasa sakitnya gigi itu pada diagnosis pulpitis irreversible. Biasanya pada pulpitis irreversible ini juga terjadi rasa sakit spontan. Jadi tanpa ada rangsang apapun, pasien merasa berdenyut-denyut. Sehingga pada diagnosis pulpitis irreversible ini bisa dilakukan tindakan kegawat daruratan. Ya. Jadi kalau pasien sakit sampai ke kepala dan sakitnya itu menyebar, makanya kalau pasien mengatakan sakit, kita tanya, sakitnya sebelah mana? Kalau pasien mengatakan, saya bingung dok, sakitnya sebelah mana, rasanya yang bolong itu cuma yang kiri, tapi yang kanan juga sakit. Yang bolong yang bawah, tapi yang atas juga sakit. Sehingga di sini pasien itu tidak bisa menentukan letak sakitnya. Artinya sakitnya menyebar, bukan terlokalisir. Kalau pulpitis reversible masih bisa terlokalisir ya. Kemudian ada rasa sakit spontan tanpa ada rangsangan pun dia kadang-kadang merasa berdenyut-denyut sakit sekali. Kemudian perubahan posisi ketinggian, perubahan posisi juga mengalami kesakitan, perubahan ketinggian juga mengalami kesakitan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa perubahan ketinggian juga mengalami kesakitan? Tanyakan kalau pasien sering bepergian, tanya apakah sering bepergian dengan naik pesawat, ya bagaimana? Nah, pasien akan mengatakan, iya kalau di atas pesawat tuh kadang-kadang selasa berdenyut-denyut. Dia akan ingat. Tapi kalau dokternya tidak menanyakan, dia nggak ingat. Nah, itu tadi semua gejala-gejala yang dari diagnosis pulpitis irreversible. Sebetulnya mudah menentukan kalau sakitnya hanya ringan, kadang hilang, kadang timbul. Terus kemudian kalau diberi rangsangan itu ada responnya, tapi kalau rangsangan diambil itu hilang. Tapi kalau pulpitis irreversible, rangsangan sudah diambil tetap rasa berdenyut-denyut ya. Makanya hati-hati kalau kita sudah memprediksi bahwa itu adalah pulpitis irreversible, kalau pada pasien, kalau akan mengaplikasi tes thermal dengan aplikasi klor etil, hati-hati karena rangsang diambil, pasien akan merasa pipinya masih dipegang berdenyut-denyut sekali. Jadi hati-hati ya kalau aplikasi klor etil pada gigi pulpitis irreversible. Yang paling mudah tuh pulpitis irreversible. Kemudian yang kadang ragu ya, itu antara karies dentin dengan pulpitis reversible. Ya. Karena kalau seorang dokter itu salah dalam mendiagnosis, maka terapinya juga akan salah. Ya. Misalnya,
sebetulnya gigi pasien itu sudah nekrosis pulpa. Tapi karena dokter kurang bersih dalam melakukan pembersihan pada kavitasnya, sehingga dokter tidak bisa merasakan bahwa sudah perforasi. Jadi masih kelihatan, oh masih bagus, masih atapnya masih buntet, dipakai sondasi masih bagus. Kemudian dilakukan penumpatan. Ya. Kalau itu masih karies dentin kan langsung penumpatan. 2 hari kemudian pasien mengeluh berduyun-duyun, kemudian ada bengkak di pipinya. Datang lagi ke dokter. Dia mengatakan kok malah habis ditambal bengkak ya dok ya. Itu berarti sebetulnya bukan karies dentin, tapi sudah nekrosis pulpa, ditutup, sehingga kan pada kasus gigi nekrosis pulpa kan banyak produk-produk dari bakteri. Ada gasnya di dalamnya, yang tadinya gas itu bisa bebas keluar masuk, begitu ditutup, gas itu nggak bisa keluar masuk, bakteri itu nyumpuk di dalam, akhirnya terjadilah abses ya. Nah, abses dia akan mencari tempat celah yang bisa ditembus. Yang bisa ditembus adalah pada jaringan yang lunak, ya, jaringan gingiva, sehingga terjadi abses pada jaringan gingivanya. Itu salah diagnosis. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi karena kurang bersih atau kurang keberanian dalam membersihkan debris ya, kan numpuk banyak sehingga kadang-kadang kalau nggak bersih kita nggak tahu bahwa sebetulnya sudah nekrosis. Nah, kemudian gigi yang nekrosis ya. Lagi yang satu ciri-cirinya ada perubahan warna. Kemarin kan saya katakan nekrosis karena trauma ya. Ada perubahan warna. Harusnya warna gigi itu putih agak kekuningan. Kemudian gigi tersebut warnanya jadi coklat, agak keabu-abuan. Kemudian pasien mengatakan bahwa pada gingivanya itu sering muncul kayak jerawat. Jadi di gigi gusi ada kayak jerawat hilang timbul. Juga kadang pasien mengeluhkan ada bau, itu adalah bau gas. Itu merupakan fistula. Jadi sebetulnya pasien juga menceritakan pernah merasakan bengkak ya, bengkak pada gusinya. Kalau sudah ada gejala seperti itu bisa dipastikan bahwa diagnosisnya adalah nekrosis pulpa. Kemudian apabila ada hasil Ronsen foto, ya, itu memperkuat dari diagnosisnya. Ronsen fotonya terlihat ada pada apexnya. Kemarin saya sudah lihatkan model yang di rumah sakit itu ya, ada pada apexnya ada gambaran radiolucen. Itu tanda bahwa kalau dilakukan perkusi akan positif. Jadi kalau misalnya belum ada Ronsen foto, perkusi gigi yang sehat dulu, kemudian baru gigi yang sehat. Gimana rasanya yang sehat? Oh, enggak apa-apa. Kemudian gigi yang sakit, rasanya tidak selalu sakit ya. Sama enggak yang kanan dengan yang kiri? Berbeda. Nanti akan dibuktikan dengan radiografik, hasil radiografik. Oh, ada area radiolucen. Itu indikatornya adalah kalau dilakukan perkusi akan positif. Nah, area radiolucen itu interpretasinya bisa 3. Ya, 1, kalau area radiolucennya itu menyebar
tidak ada batas tegas, itu merupakan abses. Tapi kalau area radiulusennya itu ada batas tegas dan diameternya itu kurang dari 3 mili, itu merupakan granuloma periapikal. Dan kalau area radiulusennya itu lebih dari 5 mili, itu adalah merupakan kista. Jadi, kalau bisa membedakan itu, dan giginya adalah nekrosis pulpa, maka variasi dari diagnosisnya adalah nekrosis pulpa, misalnya lesinya itu tidak lebih dari 3 mili, nekrosis pulpa dengan granuloma periapikal. Kemudian, atau kalau dia tidak berbatas tegas menyebar, maka diagnosisnya adalah nekrosis pulpa dengan abses periapikal atau abses periodontal. Ya. Namun kalau itu adalah kista, maka yang diambil adalah diagnosis yang paling berat, kista radikuler, ya, et causa gigi nekrosis. Ya, jadi yang diambil diagnosis yang berat karena itu yang berat adalah kista, maka bukan nekrosis pulpa tapi kista radikuler dengan et causa nekrosis pulpa. Namun apabila tidak bisa membedakan bahwa lesi itu kok sulit ya, ini saya ragu ini lesi, ini granuloma periapikal, apa ini abses ya, maka lebih baik ditulis secara umum itu adalah nekrosis pulpa dengan lesi periapikal. Sudah betul ya. Nah, untuk terapinya, kalau itu hanya abses ataupun granuloma, maka bisa dilakukan terapi dengan perawatan saluran akar. Asal mahkotanya masih banyak yang tersisa. Jadi kerusakannya belum banyak dan masih memungkinkan untuk dilakukan restorasi kembali. Restorasi itu dibangun kembali sehingga bentuknya bisa utuh lagi. Ya. Tapi kalau misalnya tinggal radik, ya untuk apa tinggal radik? Dirawat. Ya. Kalau memang nggak ada kontraindikasi pencabutan, ya dilakukan pencabutan. Kecuali pasien itu adalah ada kontraindikasi pencabutan, maka walaupun radik tetap dilakukan perawatan saluran akar. Nah, kemudian kalau lesi itu ternyata kista, misalnya pada gigi anterior, ada kistanya besar banget, ya. Kemudian giginya masih utuh. Nah, kan juga mikir-mikir pasien, kalau dicabut, kalau tinggal akar dicabut nggak apa, tapi kalau masih utuh, maka dilakukan apek reseksi. Jadi, dibuka gingivanya dibuka, kemudian kistanya diambil, ya, dipotong sebagian ujung akarnya, kemudian dilakukan perawatan saluran akar. Jadi apek reseksi untuk pengambilan kistanya, kemudian gigi yang nekrosis tetap dilakukan perawatan saluran akar. Sebetulnya kasusnya banyak sekali ya untuk gigi itu, dan itu tindakan atau terapi yang dilakukan oleh dokter itu juga bervariasi, tergantung beberapa faktor ya, banyak faktor. Baik itu misalnya pasien tetap nggak mau dilakukan pencabutan, ya dokter tetap berupaya bagaimana mengembalikan gigi itu supaya bisa berfungsi kembali, baik itu fungsi pengunyahan, fungsi estetis maupun fungsi rehabilitasi. Jadi kita tahu bahwa kalau seorang
ada beberapa bagian gigi yang hilang, maka pengucapan huruf-huruf tertentu juga akan terganggu. Ya, apalagi kalau hilangnya banyak, makin tidak jelas pengucapannya. Estetis, misalnya hilang gigi depan nggak diganti dengan gigi tiruan, maka juga akan mengganggu estetiknya. Kemudian kalau yang gigi posterior, gigi belakang, dilakukan pencabutan, nggak diganti. Kalau yang hilang satu mungkin masalahnya nggak begitu besar, tapi kalau yang hilang banyak, maka akan terjadi gangguan fungsi pengunyahan. Ya. Fungsi pengunyahan itu terkait dengan gastro. Jadi kemungkinan juga bisa mengganggu ke saluran pencernaan. Sampai sini ada yang bertanya? Permisi dokter, mau bertanya. Ya. Tadi yang kalau misal tata laksana nekrosis pulpa bila ada abses atau granuloma itu kan tadi bisa diterapi perawatan saluran akar. Itu Ya. syaratnya apa ya dok? Yang masih ada mahkota gigi, terus apa lagi ya dok? Terima kasih dokter. Jadi ya baik. Ini. Jadi kalau kita mau merencanakan, seorang dokter mau merencanakan sesuatu misalnya, kapan ini bisa dilakukan perawatan ya? Satu, indikasinya. Pasien ditanya, ini gigi tersebut masih dokter mengatakan dari lihat giginya, deskripsinya masih bisa dilakukan perawatan saluran akar ya. Dilihat sisa mahkota yang ada lebih dari sepertiga ya. Setengah masih bisa. Kalau cuma sepertiga ya kita mikir-mikir. Kalau cuma sepertiga ini gimana ini? Membangun kembali sudah nggak bisa, nah, paling nanti juga patah ya. Jadi kita melihat kemudian melihat kekuatan dari jaringan yang tersisa. Jadi ada orang tertentu yang mempunyai struktur dari jaringan keras gigi itu kuat, ya. Jadi walaupun tinggal sepertiga dia nggak mudah patah. Tapi ada orang yang mempunyai struktur jaringan kerasnya itu walaupun tinggal separuh, tapi begitu kesenggol patah-patah. Nah itu yang harus dipikirkan. Kalau ini masih kuat nggak apa ini saya walaupun tinggal sepertiga saya bentuk lagi masih bisa utuh. Satu. Yang kedua, perawatan saluran akar itu kan butuh beberapa kali kunjungan, tidak bisa sekali selesai. Apalagi kalau itu ada masalah dengan abses atau granuloma, pasti butuh waktu yang lebih dari gigi yang tanpa kelainan di apikalnya. Nah, berarti itu kita sampaikan inform concern ke pasien secara lisan, nanti butuh beberapa kali kunjungan, bisa nggak datang. Berarti kesediaan pasien untuk datang berkali-kali, bisa nggak? Kalau pasien mengatakan bisa. Nah, jadi di awal harus dikatakan, tidak langsung tiba-tiba berapa kali, ya pasien kok nggak selesai-selesai. Dokternya tiap kali minta bayaran nggak selesai-selesai sampai berapa kali ini ya. Itu di awal harus dikatakan. Kemudian karena apa? Karena perawatan saluran akar butuh waktu ya. Kemudian biaya. Misalnya pasien punya bisa waktunya tapi biayanya nggak punya, ya nggak bisa dilaksanakan. Pasien punya biaya tapi dia nggak punya waktu, saya nggak bisa bolos kerja ini, ya nggak bisa. Nah, jadi satu terkait jaringan yang tersisa, kemudian waktu kunjungan yang beberapa kali, kemudian biaya. Ya. Nah, jadi tidak selalu gigi yang nekrosis. Misal ada pertanyaan, apakah selalu gigi yang nekrosis itu memang harus dilakukan perawatan saluran akar? Tidak. Nah, apakah gigi yang tinggal radik itu selalu diekstraksi? Juga tidak. Harusnya kan namanya radik kan harusnya terapi ekstraksi.
Ya, sudah pasti tuh namanya barang busuk di dalam rongga mulut pasti diekstraksi. Tapi apakah selalu gigi radik diekstraksi? Jawabannya tidak selalu, karena kalau pasien itu dia punya kontraindikasi pada pencabutan, maka walaupun radik tetap dilakukan perawatan saluran akar. Yang penting radik itu tidak akan menjadi vokal infeksi. Jelas ya? Bisa diterima? Jadi harus hati-hati misalnya dia tanya, radik, apakah radik selalu dilakukan perawatan saluran akar? Sri, buka ke Mbak Lia apa? Jadi walaupun radik kalau dia di dalam rongga mulut dalam keadaan steril sudah dilakukan perawatan saluran akar, maka dia tidak akan menjadi vokal infeksi. Ya. Ada lagi? Sudah cukup dokter, terima kasih. Itu yang tadi mengenai diagnosis ya. Kemudian ada pulpitis kronik. Mbak Lia ya. Dari mana Mbak? Oh, ada pulpitis kronik hiperplastika ya. Jadi pulpitis kronik hiperplastika itu tandanya ada pulpa polip pada kavitasnya. Saya nggak punya contohnya, Mbak. Jadi pada kavitas itu ada seperti daging, ya, disentuh mudah berdarah. Kadang kalau dokter gigi ya tahu ya, kalau bukan dokter gigi, ya ini apa ya? Benjolan jangan-jangan kanker. Itu bukan kanker, tapi itu memang pulpa polip. Ya. Dia mudah berdarah. Pulpa polip ini terjadi sering pada umumnya, sering terjadi pada gigi permanen muda. Tahu nggak ya dimaksud dengan gigi permanen muda? Apa kira-kira? Gigi permanen muda. Kenapa dinamakan gigi permanen muda? Coba yang bisa jawab siapa? Salah nggak apa-apa. Nggak anu kok. Daripada nggak jawab. Nggak ada yang ngetawain. Kalau mahasiswa kedokteran gigi harus betul. Kalau mahasiswa kedokteran salah nggak apa-apa. Logikanya aja gigi permanen muda. Mungkin ini dok, gigi susu yang habis tanggal kan jadi ada gigi permanen yang baru tumbuh, itu disebut gigi permanen muda mungkin dok. Gigi permanen, berarti bukan gigi susu. Bukan gigi susu, jadi gigi susunya baru tanggal terus muncul gigi baru, gigi barunya itu kan gigi permanen, mungkin tuh gigi yang baru tumbuh itu adalah gigi permanen tunggal. Yo, siapa lagi yang lain? Ini yang satu mana Mbak? Yang satu. Ora ketok. Adira, apa gigi permanen muda? Mungkin gigi permanen yang sama dokter, gigi permanen yang baru tumbuh mungkin. Tandanya apa? Gigi permanen yang baru tumbuh tandanya apa? Ayo, siapa? Zafira. Ini 4 orang jadi gampang. Zafira. Habis Zafira, Ramdhani. Bingung dong kalau. Kamu nggak nyari tadi, nggak nyari dulu. Kalau anak-anak itu kan, pada anak-anak kan gigi studinya kan full 20 itu pada umur 2 tahun. Ya. Kemudian pada umur 6 tahun, dia akan mengalami pergantian gigi. Yang muncul pertama adalah gigi incisivus.
bawah, sentral bawah, kemudian gigi molar 1 bawah. Oh, giginya sudah erupsi. Berarti kelihatan di dalam rongga mulut. Nah, erupsi kan bentuknya mahkota, kelihatan ceplok gigi molar. Yang tumbuh paling awal molar bawah, molar 1 bawah, kanan kiri. Karena dia tumbuh paling awal, biasanya kerusakannya juga paling awal, ya kalau nggak dijaga. Nah, dia kan kelihatan udah muncul di rongga mulut erupsi. Oh, udah erupsi. Walaupun mahkotanya sudah nongol gede kelihatan itu proses erupsinya belum sempurna. Kalau mau tahu bagaimana kelihatan proses erupsinya belum sempurna, maka bisa dilihat dari gambaran rongsen foto, maka akan kelihatan apeknya itu belum terbentuk. Tadi kan kalian lihat model yang di rumah sakit tadi, kalau apeknya sudah terbentuk kan bentuknya lancip-lancip toh. Lancip itu ujungnya lancip, itu tidak buntut, itu ada foramen apikal. Foramen itu tempat keluar masuknya, ya, inervasi, vaskularisasi, semua lewat foramen apikal. Nah, pada gigi permanen muda itu apeknya belum terbentuk seperti itu. Bentuknya tuh masih lebar gini, jadi justru lebar di apeknya daripada di mahkotanya, atau kadang-kadang sama bentuknya. Namanya blunderbuss, jadi gini malah. Ya, kalau gigi atas dia giginya gini. Ya. Kalau apeknya belum terbentuk sempurna, mahkotanya sudah mengalami kerusakan, sudah terjadi paparan plak. Jadi dari mulai karis email, dentin, sehingga sampai perforasi ke atap pulpa. Nah, sudah sampai seperti ini, pernah sampai ini. Tapi akarnya ujungnya ini belum terbentuk sempurna, masih besar. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah mengalami kerusakan. Kalau gigi permanen muda kan saluran akarnya masih gede-gede, masih jaringan pulpa juga masih gede, sehingga kerusakan ini jaringan pulpa akan menyembul ke kavitasnya menjadi jaringan granulasi. Jadi muncullah pulpa polip. Kalau sudah seperti itu, maka pembentukan ujung akar ini terhenti. Karena tidak ada lagi proses inervasi, vaskularisasi. Tidak ada nutrisi yang masuk, sehingga proses pembentukan akar terhenti sampai di situ. Nah, ini yang sulit dalam melakukan terapi kasus seperti ini, yang sulit. Satu, pasiennya juga masih SD, SMP, mungkin belum kooperatif, ya. Nah, dokter gigi melakukan tindakan tidak hanya merawat salurannya, tapi berusaha bagaimana supaya apek ini bisa menutup. Ini butuh waktu yang lama, butuh bahan yang khusus. Nah, terapi ini namanya apeksifikasi. Jadi apeksifikasi itu adalah usaha untuk menutup ujung akar gigi, kemudian melakukan perawatan salur akar. Karena kalau hanya melakukan perawatan salur akar tidak menutup ujung akar gigi, maka bakteri masih bisa keluar masuk. Percuma. Seperti kemarin saya dapat kasus anak umur 7 tahun. Jatuh, kena lantai, giginya patah kelas Elis kelas 3. Jadi sudah sampai pulpa. Kemarin saya sudah menjelaskan ya, yang fraktur ya. Itu fraktur Elis kelas 3. Pulpanya sudah kena. Nah, anaknya umur 7 tahun. Sudah saya sampaikan ke orang tuanya, untuk orang tuanya
dokter ya Bapak ya. Saya sampaikan ini perawatannya lama, untung Pak anaknya juga kooperatif. Saya mulai perawatan udah 2 minggu, itu ujungnya saya beri bahan namanya mineral trioxide aggregate. Jadi bahan itu mengandung kalsium, tapi kayak semen ya. Jadi dia diaplikasikan di ujung akar, nanti evaluasi dengan beberapa kali Thomson panoramik, akan kalau sudah kelihatan putihnya tebel ujungnya, kemudian dilakukan dengan file itu ternyata dia udah keras, itu berarti sudah terjadi penutupan. Kalau mau cepat juga bisa dilakukan apek reseksi dengan bedah gusinya dibuka. Tapi kan anak umur segitu kan pasti takut. Jadi secara konvensional. Nah, itu bisa lama, bisa sampai 6 bulan lebih. Perawatannya 6 bulan lebih baru selesai. Nah, itu pulpitis kronik hiperplastika. Harus bisa dibedakan ya. Ada juga yang namanya gingival polyp. Kalau pulpitis kronik hiperplastika itu sudah pasti giginya nekrosis. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok para ahli menamakan pulpitis kronik hiperplastika. Padahal giginya sendiri sudah non-vital itu. Nah, ada lagi gingival polyp. Kalau gingival polyp ini, giginya belum tentu nekrosis. Nah, kenapa di gingival polyp? Jadi jaringan polipnya bukan dari pulpa, tapi dari gingiva. Biasanya salah satu dinding kavitasnya sudah hilang. Sehingga lama-lama gingiva ini dia akan masuk ke kavitas menyembul menjadi gingival polyp. Ya. Bisa giginya masih vital, bisa giginya non vital kalau gingival polyp. Tapi kalau pulpa polip pasti sudah non vital. Itu ya ceritanya seperti itu. Ada lagi ditanyakan? Kayaknya udah semua loh, dari karies email, dentin, pulpitis reversible, irreversible, nekrosis pulpa, pulpitis kronik hiperplastika, karies akar itu pada akar, biasanya karena ada resesi gingiva, dan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang usianya sudah lanjut ya. Sehingga karena akarnya terbuka, kalau ada plak akan terjadi karies akar. Kalau pada orang-orang muda jarang sekali. Kemudian fraktur sudah semua kayaknya. Gambar-gambar fraktur kayak gini loh. Ya. Ini ada contoh fraktur. Ini fraktur nggak disengaja. Karena model ini jatuh dipakai mainan anak-anak pasien, sehingga jadi fraktur. Jadi malah jadi untuk contoh. Nah, ini fraktur sudah setengah kelas 2. Ya. Ada yang tanyakan? Dok, izin bertanya, Dok. Kalau pencegahan karies itu kan pertama itu perawatan gigi, Dok. Nah, untuk perawatan gigi itu terutama pada gigi yang belakang-belakang itu kan mungkin agak sulit dicapai dengan gosok gigi biasa, Dok. Nah, itu saran dokter gimana ya, Dok ya? Terus untuk penggunaan obat kumur rutin itu apakah disarankan atau enggak? Maksudnya gosok gigi biasa dan luar biasa tuh kayak bagaimana? Yang dimaksud gosok gigi biasa yang luar biasa? Enggak, maksudnya itu kalau yang gigi paling belakang itu kan kadang kayak susah dicapai dengan sikat gigi yang dewasa gitu loh, Dok. Jadi mungkin untuk sebetulnya sikat gigi itu kan tidak perlu pakai sikat gigi yang sikatnya keras, ya. Pakai sikat gigi yang shock aja. Kemudian cari ujungnya yang kecil, ujungnya. Jangan pakai sikat gigi yang gede, kan ada sikat gigi yang bentuknya ujungnya kecil ya. Kalau saya senang pakai Oral-B yang agak kecil itu. Nah, sehingga bisa menjangkau daerah ujung. Kemudian posisi sikat giginya. Nah, ini. Kalau sikat gigi itu tidak langsung gini, gosok atas bawah, tidak begitu.
Itu kalau atas bawah nanti yang atas gingiva yang atas naik, gingiva yang bawah turun sehingga terjadi yang namanya resesi gingiva. Dan kalau terlalu kenceng, apa yang terjadi? Terjadi abrasi. Jadi pada leher giginya itu kelihatan luka kayak kena pisau, ya, kayak pohon. Kalau pohon tebang kan gini, ya itu kayak kena pisau gitu, bentuknya kayak lama-lama yang parah, banyak kasus yang parah, lama-lama sampai kelihatan jaringan pulpanya. Nah, akhirnya sakit, akhirnya dirawat. Sampai mau patah ya ada. Karena itu salah menyikat gigi. Jadi kerusakan gigi sebenarnya bukan karies tuh, karena benda keras, karena benda bukan keras. Sikat kan bukan nggak keras sebetulnya, tapi kalau mengenainya bertahun-tahun, maka akan menjadi luka seperti itu. Itu namanya abrasi. Ya. Jadi kerusakan gigi karena suatu benda. Tapi kalau kerusakan gigi itu karena suatu zat, ya, suatu zat kimia, ya, itu namanya atrisi. Beda ya. Abrasi dengan atrisi beda. Nah, biasanya ngilu sekali itu. Nah, sehingga cara sikat gigi yang benar itu harus diperhatikan. Jadi, kalau kita ingat bendera kita adalah merah putih, maka sikat giginya adalah arahnya dari merah ke putih. Jadi ingat, bendera merah putih, oh berarti sikat giginya dari arah merah ke putih, jadi dari gusi ke gigi. Jadi tidak gigit sini langsung gini enggak, tapi dengan buka mulut, kemudian gini. Bukan sokos-sokos, bukan, tapi satu arah, 45 derajat. Nah, ini yang ujungnya kecil. Nah, nanti yang bagian dalam juga gitu. Beberapa lalu yang DM yang masuk ke gigi, jadi pasien ternyata lupa kalau gosok gigi daerah palatal nggak digosok, sehingga dia nggak tahu kalau palatalnya tuh penuh debris sehingga membuat karies-karies banyak sekali. Padahal sininya bersih. Ini juga digosok, arahnya juga sama gini. Kalau susah diginikan aja. Ini sama. Dalamnya juga sama. Jadi kalau sikat gigi itu per kuadran. Misalnya sini dulu ke bawah. Sini, sini. Kemudian dalam. Bawah seperti orang nyangkul gini. Semua. Jadi daerah servikal, palatal, lingual, bukal, ya. Nah, apakah sudah cukup dengan cara ini? Belum. Butuh yang namanya flossing. Flossing itu menggunakan dengan dental floss. Karena pada sela-sela ini sikat gigi nggak bisa masuk. Jangan jadi korban iklan. Wah, kalau di iklan kan sikat giginya bisa masuk ke semua sela-sela. Nah, ada beberapa orang yang memang rentan pada daerah interdental. Saya punya pasien tuh hampir semua daerah interdentalnya tuh karies. Nah, berarti plaknya itu adalah pada daerah interdental ini penuh plak. Itu makanya perlu dental floss tuh banyak sekali tipe-tipenya. Ada yang kayak benang, ya, yang gulungan, pakai jari dikit. Ada yang ada tangkainya. Nah, kalau dengan bertambahnya umur, gingiva akan mengalami atrofi. Ya. Kalau jaringan keras nggak akan mengalami perubahan. Kalau gingiva mengalami atrofi. Sehingga keluhan pada orang-orang yang umurnya bertambah, kok gigi saya sekarang renggang-renggang ya dok? Ya iyalah, gingivanya soalnya atrofi. Nah, interdentalnya ini nggak hanya cukup dengan dental floss, tapi harus memakai namanya interdental microbrush. Jadi kayak korokan botol itu, tapi kecil, diameternya ada yang 0,1, 0,2, 0,3, yaitu dibersihkan, disesuaikan ukuran interdentalnya masuk, keluar, sehingga sela-sela itu bersih. Nah, saya itu setiap hari pagi
sore pagi sore pasti pakai interdental microblast. Pokoknya daerah yang bisa saya jangkau saya masukkan itu semua. Kalau enggak yang apa kotoran debris nyelip, apanya sayuran nyelip gitu. Itu kan lama-lama kan jadi bentuk karies. Ya kita harus obat kumur itu tidak selalu kita butuhkan. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari juga tidak bagus. Sehingga akan membunuh semua flora mulut. Ya, baik yang patogen maupun yang apatogen. Dan satu, ada beberapa obat kumur yang bisa menyebabkan gigi menjadi kuning. Jenis chlorhexidin itu lama-lama giginya kok jadi kuning chlorhexidin ya. Hati-hati kalau sering saya paling jarang. Kalau enggak misalnya ada lesi apa-apa enggak. Paling seminggu sekali belum tentu saya pakai obat kumur. Ada saya sediakan tapi saya jarang pakai. Kalau enggak penting banget. Puasa juga enggak pakai. Kalau kita puasa habis sahur ya, tunggu beberapa lama kemudian bersihkan, enggak risa makanan, enggak bau. Tapi kalau kita diam aja sampai besok pagi ya mesti bau. Ada kotoran selama kotoran sisa debris nggak ada di dalam rongga mulut, nggak bau banget ya, baunya bau wajar lah. Nah, kadang kenapa keluhan orang ini saya udah sikat gigi rajin tuh giginya masih kerawak ya? Apakah sikat giginya sudah bersih? Yakin sudah bersih sikat giginya? Sudah pernah ngecek belum dengan kalau giginya sudah bersih? Belum pernah toh? Kalian bisa nggak penyebab karies apa toh? Penyebab utama karies apa? Kenapa terjadi karies? Penyebabnya utama apa? Penyebab utama karies. Sok sini nggak. Liur. Penyebab utama. Oh, bakteri. Nah, bakteri itu ada di mana? Sebelum bakteri apa? Oh, sebelum bakteri. Apa? Apa dulu? Makanan. Sebelum makanan apa? Air liur. Makanan kan udah digosok. Kan tadi saya bilang makan udah digosok gigi. Udah nggak ada. Tapi kalau orang masih ada karies, berarti yang menyebabkan apa? Udah gosok gigi. Berarti kan gosok gigi nggak bersih. Kenapa sampai ada nempel di sini? Nempel di mahkotanya. Air liurnya kurang kali, Dok. Air liurnya kurang kali, Dok. Nah, itu kan faktor-faktor lingkungan. Penyebab utama apa? Kan apa cuma satu tok penyebabnya? Apa aja coba? Nah, ini sedikitnya host, ada bakteri. Tapi penyebab utama karies apa? Karies, gingivitis, itu penyebabnya apa? Kalau gingivitis apa? kali, Dok. Kurangnya mineral. Kalau bingung karies, gingivitis apa penyebabnya? Gingivitis. PR ya, besok Senin cari ya penyebab utama karies, penyebab utama gingivitis. Gampang kok. Kalian udah pernah ngecek belum kalau sikat giginya udah bersih? Belum toh? Belum tahu. Kira-kira bagaimana cara mengecek kalau sikat giginya sudah bersih? Tidak ada yang menempel. Apa yang suka menempel di gigi? Tambah. Ayo. Cerdas cermat. Mungkin plak, dokter. Siapa yang jawab? Plak. Plak. Nah, itu pinter loh.
Mbak Ramdhani. Nah, Iya, dokter. Nah, plak itu penyebab utama karies maupun gingivitis itu plak. Plak kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan, dokter. Kelihatan. Kelihatan. Warnanya apa? Bisa putih seperti kertas, Huh? bisa kecoklatan, bisa kehitaman. Kok banyak? Enggak. Kok banyak? Berarti yang tadi putih seperti kertas, dokter. Hah? Bisa diambil nggak? Bisa Bisa, bisa dihilangkan nggak plak itu? bisa. Tapi Hmm? Nanti keliru debris itu. Yang kuning nanti debris. Plak itu apa, Sal? Plak itu kan lapisan biofilm. Plak lapisan biofilm tidak berwarna. Kalau tidak berwarna bisa dilihat nggak? Enggak tidak bisa. Nggak bisa. Makanya orang kadang-kadang nggak usah udah sikat gigi kok masih berlubang. Karena dia tidak bisa melihat plaknya. Nah, tapi plak itu bisa dinilai loh karena ada skor nilai plak indeks. Dia tidak bisa dilihat tapi bisa dinilai. Terus caranya gimana? Caranya gimana? Dia tidak bisa dilihat tapi kok bisa dinilai. Caranya gimana? Main logika, no? Manifestasi ya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dinilai. Inspirasi. Kan ada nilai skor plak indeks. Berarti seorang dokter bisa menilai plak indeks plak seseorang. Caranya gimana? Ayo berpikir. Gampang loh. Ya pasti butuh bantuan toh ya. Bantuannya apa namanya? Supaya kelihatan diapakan? Warna. Diwarnai. Ya diwarnai kalau mau kelihatan. Namanya pakai disclosing solution atau disclosing agent. Warnanya bisa pink, bisa biru. Ya. Jadi kalau mau ngecek apakah sikat giginya bersih, setelah sikat gigi menurut kita sikat giginya itu bersih, coba dites, diolesi pakai disclosing agent. Olesi semua permukaan diolesi kemudian kumur. Nah, kemudian dilihat di mana masih ada warna pink atau biru yang menempel, artinya di situ masih ada plak. Makanya giginya kerowok. Selama ini kan nggak pernah yang namanya ngecek pakai disclosing agent. Ya. Nah, selama ini nggak pernah ngecek giginya bersih apa enggak. Hanya menurutnya bersih, saya sudah sikat gigi, nggak pakai flossing lagi. Sebetulnya kalau semua orang tuh menuruti protokol yang sudah ada, kontrol 6 bulan sekali ke dokter, begitu ada karies kecil langsung ditambal, nggak ada orang yang sakit gigi. Nah, nggak ada orang yang sakit gigi, ya. Jelas ya? Jadi nggak jadi PR. PR-nya nggak jadi. PR-nya nanti saya nanti bikin video. Videonya nanti saya kirim lewat Google Classroom ya. Kalian Senin, karena ini minggu depan tuh agak padat jadwalnya. Kalau jadi Senin pagi saya mau MCU dulu, medical check up ya, kalau jadi. Tapi kalian tuh datang pagi ya. Setelah medical check up, saya juding dulu. Saya selesaikan juding untuk 2 topik. Kemudian hari Selasanya kalau ada workshop kan,
setelah workshop mungkin saya akan ini dental side teaching ya. Biasanya bareng Dokter Betty sama Dokter Widya. Kalau Rabu ternyata workshopnya itu sampai sore ya dental side teaching-nya. Kalau Selasa workshopnya Selasa sampai siang, dental side teaching-nya Rabu siang karena Rabu pagi itu uji di S3. Tergantung workshopnya, ini Kak, ada workshop hari ya. Masih ada yang tanyakan? Sudah nggak ada? Sampun. Sudah cukup ya? Sudah malam, udah 8:30 ya. Oke, saya akhiri dulu. Selamat belajar ya. Semoga bisa memahami apa yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima Pak. kasih, Dok. Ya, sama-sama. Yeay. Iya, Ramdhani pinter. Iya, men. Favorit Anjir. dokter gigi, bro. Ramdhani Aku tuh udah gigi pikir ya, aja. nyeplak deh. Kan Ya Allah. kesayangan